Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah, ya, Abdul Ghani Kasubah, muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan, ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu, kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu. Dan menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK. Yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar, kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden, katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Dia bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang, minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga, gitu. Waktu itu, lah sekarang tuh pejabat begitu dok, minta diperiksa kenapa sih? Enggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang Daripada kemana-mana gosipnya gitu ya? berkembang. Wah, saya dulu datang, ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Haturangan. Kan dipilih kan, diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah, ditulis gitu, saya pun tolong ditambah satu dan minta diperiksa, saya bilang, diperbaiki ini tanda terima, minta diperiksa, bukan hanya saya melapor, saya bilang, ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri ya, kalau semakin kesini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk menggebuk lawan penguasa. Apakah balik lagi seperti Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperbaiki? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada dua momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik, sehingga ketika Presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya udah baik. Sehingga ketika juga Presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik-terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.